Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Selawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak yang saya sampaikan mungkin. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berkumpul semua dari Jakarta, hadir juga turut, terus dari Bandung juga hadir bersama kita. Yang mana SPP Corp mungkin saya sedikit mengulas. Ada beberapa perusahaan yang mana ada Satria Prima Prakasa, Brand Sukarta Mandiri, Sukabora Prima Kreasi, Raja Wali Solusi Terbaik, terus ada juga Prima Top Nusantara, terus hadir juga di akhir tahun kemarin, pertengahan tahun kemarin ya, Raven juga, yang mana Raven ini berkedudukan di Jakarta di bawah kepemimpinan Mas Riko, Raven Enko ya lengkapnya. Dan pada kesempatan ini juga hadir bersama kita di sini. Yang di Bandung juga kebetulan sudah hadir di bawah pimpinan Bapak Wendy, Pak Haji Wendy. Cuman yang dari Yogyakarta tidak bisa hadir. Dan kebetulan di akhir tahun juga terbentuk divisi baru yang mana SPP Musik hadir ataupun lahir, yang bertujuan untuk bisa menjadi kendaraan beberapa rekan-rekan kita yang punya potensi. Di Tasik banyak sekali potensi-potensi, cuman memang tidak memiliki kendaraan. Saya tidak akan lama-lama supaya kita bisa mendapatkan pencerahan dari Ustaz Haji Cecep Helmi Syawali, MAG, ya beliau pengurus dari Pondok Pesantren Cipancor di Ciawi. Guru kami ada Ustaz Dodi yang menyertai, juga tak lupa kepada seluruh karyawan di SPP Corps, luar biasa hadir bersua bertemu di tempat yang berkah ini insyaallah. Dan sebetulnya tadi saya melihat konser ini, mohon maaf ya ini agak serak sedikit itu karena sekarang di pesantren lagi ada program pasaran. Jadi pasaran itu ngaji kitab harus diselesaikan selama 20 hari. Satu kitab tebal, 2 kitab tebal harus diselesaikan selama 20 hari. Tadi malam aja saya selesai sampai jam 12 malam untuk kajian kitab dengan santri. Tapi tadi melihat konser saya seolah-olah flashback di zaman SMA. Apalagi lihat drummernya. Dulu saya pernah takol drum, alhamdulillah. Sempat buat band namanya The Memories dulu. Sempat rekaman malah tapi tidak dikembangkan lagi. Ya ala kulli hal keren lah semuanya. Pernah ada seseorang yang bermunajat kepada Allah tapi tidak diterima doanya, sampai para sahabat itu komplain, saya udah berdoa bertahun-tahun tapi nggak diijabah. Kenapa saya bercerita ini? Karena memang di ayat puasa itu ada tentang puasa, doa, puasa. Kayak di ayat tentang talak, sholat, talak. Di ayat perang, akhlak, perang. Jadi uniknya Quran itu ada ayat yang diselipkan di dalam Quran dan mengandung makna besar. Ada ayat doa di puasa, ada ayat tentang akhlak di perang, ada ayat tentang sholat tentang tolak rumah tangga. Sedangkan ayat tentang puasa itu
ada tentang doanya, ada tentang puasanya, ada tentang rumah tangganya. Yang kita tahu doanya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kalimatnya kutiba, dituliskan. Bukan furido, diwajibkan, tapi dituliskan. Seolah-olah memang udah dituliskan dari sononya, dari dulu. Sebelum diciptakan langit dan bumi, puasa itu udah diwajibkan dari dulu. Bahkan puasanya sama dengan agama terdahulu. Apa puasanya? Jadi sahurnya, mulai puasanya itu ketika kita tidur malam, itu mulai puasa. Tidur malam pada maghrib, contoh maghrib jam 6. Kemudian setengah 7 kita tidur, itu dianggap mulai puasa. Mulai puasa gitu. Itu ayat itu bukan tentang puasa Ramadan, tapi puasa sebulan 3 hari dulu itu. Berat. Sesuatu yang diawali kalimat kutiba itu berat. Ada ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, dituliskan, diwajibkan kepada kalian kisos. Kira-kira teteh semuanya di sini ada nggak yang mau dikisos? Saya kasih 1 miliar, tapi dikisos mau nggak? Dipenggal kepalanya mau nggak? Nggak, berat berarti. Ada juga ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kalian berperang. Di sini ada yang mau perang? Para sahabat juga males perang aja. Harus nyiapin pedangnya, harus nyiapin baju perangnya, harus perang. Belum tentu kita selamat, paling meninggal gitu ya. Maka puasa itu berat. Kita bisa puasa karena dengan cinta. Ketika awal menikah, cinta nanti berbunga-bunga. Sampai ada lagunya apa tuh? Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi satpamku. Biasanya jadi satpam ya, istri bukain pintu kan gitu ya, dan lain sebagainya. Itu ibadahnya luar biasa. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzibihi, saya yang langsung membalas pahala orang yang berpuasa. Langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat di Al-Qur'an, 2 amalan yang spesial yang besar pahalanya dari Allah itu adalah puasa dan sholat. Contoh, kalau Pak Haji Roni bilang gini, sekarang bukber bagi yang puasa, betul-betul puasa, kemudian bisa menjawab pertanyaan, nanti saya akan kasih hadiah yang spesial. Kalau Magicom itu nggak spesial. Hadiah umroh nggak spesial. Kalau tidak dikasih tahu, berarti pahalanya spesial. Atau contoh, Pak Haji Roni ke istrinya, yang insya Allah Lebaran saya kasih kado iPhone 15 Pro Max. Biasa, karena dikasih tahu. Tapi kalau gini, yang nanti Lebaran saya punya hadiah yang luar biasa. Oke, ditunggu itu sama istrinya. Ketika nyampe Lebaran, udah nyampe di Lebaran, istrinya itu ditutupin matanya, saking pengen spesial. Dibawa naik mobil, kata istrinya teh, ini teh aku mau dibawa kemana? Pokoknya mas spesial, masih ditutup matanya. Contohnya, kemudian berhenti mobilnya, ini udah boleh dibuka, jangan dulu, spesial. Dibawa, ketika dibawa, sebentar ya, tunggu di sini. Pak Hajinya berangkatnya ke dapur, masih lama, ini buka jangan dulu. Contoh gitu kan. Tapi nggak ada kisah, udah nggak kuat, pengen tutup dulu, tut, kemudian dibuka, matanya ternyata sudah berkumpul keluarganya, nggak ada kisah itu. Ketika dibuka matanya, ternyata satu unit rumah dan tanah seluas 5 hektar. Kira-kira spesialnya? Spesial. Puasa itu pahalanya spesial. Bahkan ada satu surga, pintunya namanya pintu Ar-Rayyan, khusus untuk orang yang berpuasa. Dan puasa itu kalimatnya dalam Al-Quran, faman syahidan, barang siapa yang menyaksikan, saksi
Kira-kira kalau ada hakim di sini saksinya tidur boleh nggak? Saya jadi hakim nih, A jadi saksinya, terus A-nya tidur boleh nggak? Nggak. Orang yang menyaksikan puasa harus jadi saksi, nggak boleh banyak tidur. Harus betul-betul maksimal dalam menjalankan ibadah puasa. Saya puasa biasanya sore ini dari mulai pada asar itu lari ke Ciawi sekitar 5 kilo, mutar balik lagi biar terlihat bahwa puasa ini kita nggak lemas. Itu mungkin. Kemudian kita berdoa dulu aja. Kita berdoa bersama-sama khususnya untuk Pak Haji sekeluarga dan untuk perusahaan SPP Korps ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pun mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebentar lagi menjelang THR ya. Mudah-mudahan ada gaji ke-13 ya. Jadi sama tariknya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah wa yukafi mazidah wa alhamdulillah kama bagi li jalika karim wa li adi musofani. Allahumma ya Rabbana bi barakati syahri Ramadan ij'al ailata hajirani wa ailatihi mi barakatihi barakatan kamilatan lahu wa li ahlihi. Allahumma ja'al SPP Korps syarikatan mubarakatan Takuin nabihi qulubuna wa tahrisuna ala a'da'i wa zalimin. Allahumma ja'alna minal mutaqabbilina fi syahri Ramadan. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatina min taqsirna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sang surya kembali melimpahkan cahaya, langit secerah hati di pagi yang indah. Semangat bergelora untuk jalani kehidupan, berbaik sangka pada yang maha kuasa. Istirahatkan hati, jangan ikut mengatur. Semangat saja meraih cita-cita. Semua takkan terlambat, takkan tertukar. Menurut kehendaknya, bukan sesuai keinginan kita. Bisa saja kau membenci sesuatu, padahal itu lebih baik bagi dirimu. Bisa saja kau mencintai sesuatu, padahal itu lebih buruk bagi dirimu. Istirahatkan hati, jangan ikut mengatur. Semangat saja meraih cita-cita. Semua takkan terlambat, takkan tertukar. Menurut kehendaknya, bukan sesuai keinginan kita. Bisa saja kau membenci sesuatu, padahal itu lebih baik bagi dirimu. Bisa saja kau mencintai sesuatu, padahal itu lebih buruk bagi dirimu. Bisa saja kau membenci sesuatu, padahal itu lebih baik bagi dirimu. Bisa saja kau mencintai sesuatu, padahal itu
saja kau membenci sesuatu, padahal itu lebih baik bagi dirimu. Bisa saja kau mencintai sesuatu, padahal itu lebih bagi dirimu. Nah, semuanya ada 5, kalau yang 2 pun sudah ada. Jadi yang 3 ini tentunya ini sekarang. Yang 2 ini berangkatnya pada tahun 2020 dan 1 itu pada tahun 2028. Ya. Sudah ada? Boleh dibuat di sini, boleh? Ya. Baiklah. Boleh dibuat di sini? Oke, kita bacakan. Tadi yang mengundi kumpul itu adalah Pak Ustaz. Kita akan lihat. Ini untuk keberangkatan pada tahun 2027, 22 orang ya. Dicatat baik-baik. Untuk keberangkatan ibadah umroh pada tahun 2027, yang pertama adalah Ibu Siti Hodijah. Ini untuk 2027 ya. Yang kedua adalah Bayu Wahyudi. Bayu Wahyudi keberangkatannya di tahun 2027 ya. Siti Hodijah sama Bayu Wahyudi keberangkatannya Ini guys yang menang umroh. Dan satu lagi untuk 2028. Satu lagi untuk 2028 ya. Ini yang terakhir untuk 2028 keberangkatannya. Siapa ya? Ini harapnya siapa yang akan mendapatkannya? Keberangkatannya 2028. Untuk tahun 2028 atas nama Rijal Septiadi. Rijal Septiadi ini berangkatnya 2028 ya. 2028 ya. Itu tentunya yang 3 orang.